Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Arnita, mahasiswi semester 3, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video animasi pembelajaran yang sudah saya buat. Video pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, 2, dan 3. Yuk, mari kita simak videonya. Tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, muatan PPKN. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Yang pertama, simaklah cerita berikut ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari agama maupun status sosial. Semangat dan tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Dari cerita yang sudah disampaikan tadi, bagaimanakah sikap teman-teman Edo? Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam cerita tersebut, persahabatan mereka sangat indah, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, terutama perbedaan agama. Jadi, meskipun kita memeluk agama yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersahabat dengan baik. Sikap teman-teman Edo ini merupakan salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Dalam cerita tersebut, Edo jatuh sakit, yaitu sakit batuk dan demam. Teman-teman Edo bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo agar Edo cepat sembuh. Sikap tolong-menolong inilah yang termasuk ke dalam contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, masih dalam kalimat yang sama, mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Karena dalam membuat wedang jahe dilakukan dengan bersama-sama, maka sikap tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang ketiga, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Agar lebih jelas, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Pada gambar nomor 1, terdapat 2 orang laki-laki yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun tetap bersahabat dengan baik. Pada gambar yang kedua, terdapat 2 orang laki-laki yang sedang memberikan hadiah kepada 1 orang wanita yang memiliki keyakinan agama berbeda dan diterima dengan baik. Kedua hal tersebut merupakan sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan contoh dari penerapan sikap yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama, yang bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, gambar macam-macam agama dan tempat ibadahnya. Yang pertama, ada Islam, tempat ibadahnya masjid. Yang kedua, Kristen, tempat ibadahnya gereja. Yang ketiga,
Katolik, tempat ibadahnya gereja. Walaupun sama-sama gereja, namun terdapat perbedaan bentuk gereja antara gereja Kristen dan gereja Katolik. Yang keempat, Buddha, tempat ibadahnya wihara. Yang selanjutnya atau yang kelima, Hindu, tempat ibadahnya pura. Dan yang terakhir, Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Mereka beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sikap tersebut termasuk ke dalam salah satu contoh juga yang merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan lambang bintang. Yang selanjutnya ada gambar menjenguk orang yang sedang sakit. Jika ada teman kita yang sedang sakit, kita harus menjenguknya. Dan jangan lupa mendoakannya agar teman kita cepat pulih kembali. Nah, sikap ini merupakan salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan rantai emas. Baik, gambar selanjutnya ada beberapa warga yang sedang bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar agar lingkungan menjadi bersih. Sikap gotong royong ini merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, dari materi-materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Yang ketiga, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di antaranya yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa, dan cinta tanah air. Selain nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terdapat pula contoh sikap yang merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama, ada contoh sikap yang mencerminkan sila ke-1 Pancasila. 1. Tekun dan taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar. 4. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Selanjutnya, ada contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. 1. Menjenguk teman yang sakit. 2. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. 3. Membela yang benar. 4. Membantu teman yang kesulitan. Dan yang terakhir, ada contoh sikap
yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. 1. Gotong royong atau kerja bakti. 2. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pembelajaran tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, Tumbuhan sahabatku, muatan PPKN sudah selesai. Mari kita lanjut ke subtema berikutnya. Subtema 2, Hewan sahabatku, muatan PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu subtema 1, kita telah mempelajari sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, kedua, dan ketiga. Pada pembelajaran subtema 2 kali ini, kita akan mempelajari sikap-sikap yang merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan kelima. Penerapan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Simaklah cerita berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Mereka ingin menggusurnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dari cerita tadi, bagaimanakah sikap Santi dan sikap masyarakat? Yuk mari kita lihat bersama-sama. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Sikap Santi yang satu ini memiliki alasan yang cukup kuat. Alasannya, karena peternakan ayam merupakan usaha untuk menghidupi keluarga serta untuk biaya sekolah Santi. Namun, bau yang ditimbulkan dari peternakan ayam Santi tidak dapat dibiarkan, karena dapat mengganggu masyarakat yang bermukim di sekitar peternakan. Nah, bagaimanakah sikap Santi yang seharusnya dalam menghadapi permasalahan ini? Sikap Santi sebaiknya lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Caranya bisa dengan Santi memindahkan kandang ayam agar tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk, atau memastikan kandang ayam tidak lembab dan terpelihara dengan baik. Lalu, bagaimanakah sikap masyarakat? Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam cerita, sudah dituliskan mereka ingin menggusurnya. Sikap masyarakat ini memiliki alasan yang jelas, karena masyarakat merasa terganggu dengan bau yang berasal dari peternakan ayam milik keluarga Santi. Namun, bagaimanakah sebaiknya sikap masyarakat dalam menghadapi permasalahan ini? Sebaiknya, masyarakat melakukan musyawarah dengan keluarga Santi agar menemukan solusi bagaimana caranya masyarakat tidak lagi terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan ayam milik keluarga Santi, dan keluarga Santi tidak kehilangan mata pencahariannya.
Dari cerita tersebut, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak. 2. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati. Selanjutnya, ada contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, ketua RT, dan lain-lain. Yang kedua, musyawarah dengan keluarga tentang kegiatan libur sekolah. Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Berikutnya, ada penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Simaklah cerita berikut ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari cerita tadi, bagaimanakah sikap Benny, Siti, dan Edo? Mari kita lihat sini Siti dan Edo dari cerita yang tadi. Yang pertama ada Benny. Benny mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan seekor ikan bakar. Ini menandakan bahwa Benny memiliki sikap yang boros. Yang kedua, ada Siti. Siti mengambil 3 tusuk sate ayam. Ini berarti Siti memiliki sifat yang hemat. Dan yang terakhir, ada Edo. Edo selalu mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Bersikap adil. 2. Tidak boros atau hemat. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Suka memberi pertolongan. 5. Menghormati hak orang lain. Dan yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, ada contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Yang pertama, rajin menabung. Yang kedua, suka bekerja keras. Ketiga, tidak bersikap pilih kasih dalam bergaul di masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi
dalam membangun desa. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pembelajaran subtema 2 sudah selesai. Mari kita lanjut ke subtema berikutnya. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Contoh sikap terhadap hewan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur terhadap anugerah Tuhan, merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit, merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, membagi tugas merawat hewan dengan adil, merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Berikut ini merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan sikap terhadap lingkungan. Yang pertama, ada bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan, merupakan cerminan dari sila yang pertama. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik, merupakan cerminan dari sila yang pertama juga. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia, mencerminkan sila yang ketiga. Dan yang terakhir, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran dari mulai subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, muatan PPKN. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.